Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Aulia, mahasiswi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Izin Ibu Dora, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kinerja organisasi serta strategi triple bottom line untuk UAS Organizational Behavior. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, marilah kita melihat tujuan pembelajaran ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk memahami kinerja organisasi, yang kedua konsep triple bottom line itu sendiri, yang ketiga penerapan dan manfaat TBL, serta yang terakhir kerangka kerja TBL. Nah, apa sih sebenarnya kinerja organisasi itu? Kinerja organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bayangkan sebuah mesin, kalau kerjanya boros dan gak tepat sasaran, ya pasti mandek. Makanya efektivitas, kualitas, dan inovasi jadi kunci utamanya. Kemudian, mengapa kinerja organisasi ini penting? Jawabannya simpel, biar perusahaan gak ganti haluan atau gulung tikar di tengah jalan. Dengan evaluasi yang jelas, manajemen bisa ambil keputusan dengan akurat dan terus kompetitif ngadepin gempuran kompetitor. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja organisasi? Ada beberapa faktor penentu, diantaranya kepemimpinan yang kuat, motivasi karyawan yang membara, budaya kerja yang asyik, serta dukungan teknologi. Hasilnya bisa kita lihat dari indikator keuangan, operasional, kepuasan karyawan, serta loyalitas pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi, Triple Bottom Line atau TBL yang dicetuskan John Elkington tahun 1994. Konsep ini mendobrak cara pandang lama bahwa bisnis cuma soal cari duit sebanyak-banyaknya. Sekarang zamannya konsep 3P, Profit, People, dan Planet harus seimbang. Nah, kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada profit. Artinya, bisnis harus tetap cuan agar tetap jalan. Yang kedua, ada people. Peduli sama kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, planet. Jangan sampai perusahaan mengeruk keuntungan tapi merusak bumi tempat kita tinggal. Jadi, apa sih tujuan akhir dari TBL ini? Tujuannya adalah menciptakan harmonisasi. Perusahaan gak boleh egois cuma ngejar omset, tapi mengabaikan lingkungan sosial dan alam. Kalau ketiganya selaras, otomatis kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis bakal aman, jaya, sentosa. Nah, masuk ke kerangka kerja triple bottom line. Kalau digabung dalam kerangka kerja, ketiga pilar ini saling mengunci. Karyawan yang sejahtera bikin produktivitas naik, operasional yang ramah lingkungan mengurangi resiko limbah, dan ujung-ujungnya profit perusahaan ikut terdirect naik. Win-win solution buat semua pihak. Kemudian ada manfaat dan tantangan TBL. Tentu saja penerapan TBL ini gak semudah membalikan telapak tangan. Manfaatnya jelas, perusahaan jadi dilirik investor global yang peduli isu ESG dan punya reputasi yang ciamik. Tapi tantangannya juga nyata, butuh komitmen yang kuat, investasi awal yang gak sedikit, dan mengubah kebiasaan lama di dalam perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yakni bahwa kinerja organisasi yang hebat di era modern ini tidak lagi dinilai dari seberapa besar tumpukan uang di akhir tahun, melainkan seberapa seimbang perusahaan menjaga tiga pilar, people, profit, dan planet secara bersamaan. Yang ketiga, lalu bagaimana solusi atau sistem alternatifnya? Sebagai calon manajer, kita harus merancang sistem manajemen kinerja khusus untuk divisi R&D yang lebih manusiawi dan relevan, seperti menggunakan pendekatan OKRS, Objectives and Key Results, yang berorientasi pada progres tahapan riset, bukan target administratif tahunan yang kaku. Kemudian menerapkan continuous feedback atau umpan balik berkala.
bukan sekadar evaluasi dadakan di akhir tahun. Dan serta menggunakan penilaian berbasis tim atau team based evaluation, karena inovasi R&D ini lahir dari kerjasama kolektif, bukan individu yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan sistem yang adil ini, organisasi tidak hanya mengejar target angka, tapi juga menjaga kesehatan mental, kolaborasi, dan keberlanjutan karyawannya. Demikian paparan materi dari saya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.